Shalom saudaraku, kita bertemu lagi hari ini. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang ditulis dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 12 berkata begini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kitab berkata, Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kita kehendaki orang lain itu supaya orang itu perbuat pada kita, perbuat itu kepada mereka lebih dulu. Jadi apapun yang saudara inginkan orang perbuat kepada saudara dan saya, lakukan itu dulu. Kalau engkau ingin diperhatikan, perhatikan dulu. Kalau engkau ingin diberi, beri dulu. Kalau engkau ingin dilindungi, berusaha melindungi. Kalau engkau ingin ditolong, mari kita menolong orang lain dulu. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, Tuhan Yesus meringkasnya dalam satu ayat ini. Wow, besar sekali, dahsyat sekali. Karena saya melihat kuasa dari firman ini, bahwa ini benar-benar terjadi ketika saudara dan saya memperhatikan orang lain yang sangat membutuhkan. Satu ketika engkau dan saya membutuhkan dan tidak ada menurut pikiran kita tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, Tuhan buka jalan. Ada saja yang digerakkan Tuhan, ada saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi malaikatnya. Saudara, karena kita berkata apa yang ingin orang perbuat padamu, segala perkara itu, segala sesuatu yang kita kehendaki, ya kita buat dulu. Kalau kita ingin diberi, mari kita memberi. Kalau kita ingin dikasihi, mari kita mengasihi. Kalau kita ingin dilayani, mari kita melayani. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Mungkin dunia berkata, kalau kamu ingin dihormati, ya punya banyak uang, punya kuasa, punya apa saja yang berpengaruh. Alkitab berkata, kalau engkau ingin dihormati, hormati dulu. Jadi ini sepertinya kayak hukum tabur tuai, saudaraku. Dan saya percaya ketika saudara dan saya melakukan firman Tuhan ini, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa yang sulit, masa-masa di mana saudara dan saya bisa menjadi terang Tuhan, bisa menjadi saksi Tuhan, bahkan bisa berdampak bagi sekeliling kita melalui apa yang Tuhan percayakan buat hidup saudara dan saya, melalui apa yang ada pada kita. Saudara, kalau kita memikirkan diri kita nggak ada habisnya sampai kita masuk rumah masa depan 1 kali 2, rasanya nggak cukup terus. Tetapi saya percaya, saudaraku, kalau kita melakukan firman ini, maka hidupmu dan hidupku akan diubahkan oleh firman. Karena akhir-akhir ini, saudaraku, kondisi seperti ini justru ini menjadi cermin. Apakah kita itu benar-benar peduli? Apakah kita tuh hanya bicara saja? Ataukah kita tuh pintar berteori? Apakah benar-benar kita melakukan firman? Kadang-kadang kita berkata, kenapa waktu aku sakit kok aku tidak diperhatikan begini-begini. Ada banyak orang, ini muncul sebenarnya keegoisannya justru di saat-saat seperti ini. Tapi ketika di saat-saat seperti ini, saudara melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak mau perbuat, maka saya tahu mata Tuhan akan menyorot tajam dan menggenapi janji firman-Nya. Ayo kita menjadi terang, ayo kita menjadi berkat, ayo kita menjadi suratan Tuhan yang tertulis, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara dan saya. Bagi saudara yang berkata, Bu Ella, aku belum bisa apa-apa, hari ini saya mau berdoa supaya saudara bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk nama Tuhan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan hari ini. Hamba berdoa bagi pemirsa pendengar yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kuatkan hatinya. Kalau dari dalam hatinya ada kerinduan untuk melakukan sesuatu tetapi tidak punya, firman-Mu berkata, Engkaulah yang menyediakan benih untuk kami tabur. Ketika Kau dapati hati kami jujur, hati kami bersih dan hati kami mengasihi Engkau, Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih daripada sukacita ketika kami menjadi pelaku firman-Mu. Karena firman-Mu akan menopang hidup kami. Semua akan berlalu, tapi kuasa firman-Mu tetap selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya. Sampai bertemu.